Bayangin tahun 2026, pas teknologi cerdas udah gantiin banyak kerjaan kantor yang lo kira aman. Halo pejuang Fulus, selamat datang di Fulusologi. Di sini jadi kaya itu bukan soal gaji gede, tapi paham ilmunya. Kalau cuma punya satu sumber cuan, itu namanya single point of failure, alias titik kegagalan tunggal yang bahaya banget buat hidup lo. Yuk ambil kendali finansial lo sekarang juga sebelum semuanya telat dan lo cuma bisa gigit jari. Realita di Indonesia itu keras, apalagi buat lo yang kejebak jadi sandwich generation alias generasi yang nanggung beban finansial orang tua dan anak sekaligus. Tanpa nyatet duit, lo kayak bangun menara di atas pasir yang gampang ambruk pas badai ekonomi datang dikit aja. Jangan cuma pasrah nunggu gaji naik, mulai bangun sistem pertahanan yang benar biar masa depan orang-orang tersayang lo tetap aman. Pernah ngerasa duit lo hilang halus gara-gara biaya admin bank atau langganan streaming yang lo lupa putus? Kebocoran kecil ini kalau dikumpulin setahun bisa jadi modal investasi yang lumayan banget buat masa depan lo. Berhenti buang duit demi kesenangan instan 5 menit kalau nggak mau dompet terus-terusan jebol gara-gara pengeluaran nggak guna yang nggak kecatat. Nyatet duit manual itu ribet dan bikin males karena adanya friction alias hambatan yang bikin sesuatu susah dilakuin. Ahli strategi nyari cara biar semua serba otomatis biar hidup lebih gampang dan nggak makan waktu berharga lo. Lo butuh metode cerdas biar data keuangan lo terolah sendiri tanpa perlu pusing ngetik angka tiap abis jajan cilok di pinggir jalan. Anggap kelola uang itu kayak jagain data penting di server pusat yang butuh proteksi tingkat tinggi. Kalau lo pegang rincian pengeluaran secara real time alias waktu nyata, lo bakal punya cheat codes alias jalan pintas rahasia buat ngelewatin rintangan finansial. Uang itu alat buat dapetin kebebasan, bukan alasan kenapa lo nggak pernah punya waktu santai buat diri lo sendiri. Gue udah siapin 5 aset mesin uang otomatis buat kita bedah tuntas, biar lo paham cara kerjanya di lapangan nanti. Mulai dari aset digital sampai teknologi masa depan yang bakal jadi pohon duit buat pensiun dini lo di tahun 2026. Siapin catatan, karena gue bakal kasih ilmu praktis yang bisa langsung lo gas sekarang juga buat ngebangun kerajaan finansial lo. Mesin uang pertama itu digital content ecosystem alias ekosistem konten digital atau properti masa depan yang cuannya ngalir seumur hidup. Ini soal intellectual property alias kekayaan intelektual yang lo bikin sekali tapi bisa lo sewain ke sejuta orang tanpa batas wilayah. Konten itu aset virtual yang tetap nyari duit pas lo lagi tidur atau asik liburan bareng keluarga besar. Tahun 2026, bikin konten gak perlu ribet karena ada bantuan AI yang bisa jadi asisten pribadi lo yang nurut banget. Jadi, arsitek konten yang fokus ke strategi, biar mesin yang ngerjain riset dan editing yang biasanya bikin lo pusing dan ngebosenin. Teknologi itu alat buat lo makin sakti, bukan hambatan buat lo diem di tempat ngeratapi nasib yang gak berubah. Aset digital itu juaranya scalability alias kemampuan buat berkembang pesat karena adanya konsep zero marginal cost alias biaya tambahan yang hampir nol. Jual produk digital ke 10 orang sama 10.000 orang itu biayanya hampir sama, tapi profitnya beda jauh banget. Ini peluang buat dapet income tanpa batas selama lo tahu solusi apa yang lagi dibutuhin sama pasar sekarang. Manfaatin juga affiliate marketing alias pemasaran afiliasi produk software yang ngasih recurring income alias pendapatan rutin bulanan. Selama orang langganan software lewat lo, duit bakal ngucur terus kayak uang pensiun tiap bulan tanpa lo perlu jualan lagi. Ini strategi cerdas buat punya arus kas stabil karena orang jarang mutus langganan software yang udah ngebantu kerjaan mereka. Lo tetap bisa sukses jadi faceless creator alias kreator tanpa nunjukin muka dan tetap dapat duit gede dari internet hasil sistem yang rapi. Pakai sistem otomasi suara dan gambar AI buat ngebangun banyak channel sekaligus tanpa orang tahu siapa otak di balik itu semua. Ini cara paling efisien buat lo yang introvert tapi pengen dompet tebel tanpa perlu keganggu privasinya sama orang lain. Cara mulainya, tentuin satu niche alias topik khusus yang lo kuasain dan mulai bangun perpustakaan digital lo sendiri mulai detik ini. Jangan kelamaan mikir atau nunggu sempurna, yang penting gerak dulu biar algoritma internet nalin siapa target audiens lo yang sebenarnya. Otoritas digital itu butuh waktu buat mateng, jadi tanam bibitnya dari sekarang kalau mau panen raya di masa depan. Mesin uang kedua itu dividen aristocrats alias perusahaan elit yang rajin bagi hasil keuntungan. Kita beli saham perusahaan raksasa biar mereka yang kerja rodi buat ngisi rekening lo secara berkala lewat jatah bagi hasil.
Jadi tuan tanah di perusahaan yang bisnisnya dibutuhin banyak orang, biar lo dapat jatah profit tanpa harus cep kerja fisik seumur hidup. Rahasia gedenya ada di compounding effect alias efek bunga berbunga yang bikin aset lo meledak seiring berjalannya waktu yang terus berputar. Jatah bagi hasil lo jangan dipakai jajan, tapi beliin saham lagi biar jumlah lot lo makin jumbo di periode berikutnya. Ini soal logika angka dan kesabaran lo buat nunggu sistem ini kerja maksimal buat jamin masa depan lo. Fokus ke sektor energi hijau, kesehatan, dan infrastruktur teknologi yang bakal tetap dibutuhin umat manusia di tahun 2026. Jangan asal beli saham gorengan cuma gara-gara FOMO, tapi lihat fundamental alias analisis dasar kesehatan perusahaan yang benar-benar kuat. Cari perusahaan yang punya benteng bisnis kokoh biar lo bisa tidur nyenyak tanpa takut aset lo mendadak hilang gak jelas. Manfaatin sistem automated reinvestment alias investasi balik otomatis biar jatah profit lo langsung jadi saham baru tanpa lo perlu turun tangan lagi. Cara zero emotion alias tanpa melibatkan perasaan ini bikin lo punya disiplin baja buat ngebangun monster dividen yang makin gede tiap tahunnya. Lo cukup cek sesekali aja buat lihat perkembangan sistem autopilot yang udah lo rakit sendiri ini. Lo tetap butuh margin of safety alias ruang aman buat jaga-jaga dan jangan naruh semua duit cuma di satu tempat doang demi keamanan. Sebar modal lo ke berbagai sektor biar kalau satu lagi krisis, yang lain tetap bisa kasih arus kas yang positif. Manajemen risiko itu jauh lebih penting daripada sekadar ngejar profit gede, tapi modal utama lo terancam ludes seketika. Tentukan exit plan alias rencana keluar alias angka bebas finansial biar lo tahu kapan bisa benar-benar berhenti jadi budak korporat seumur hidup. Begitu jatah bagi hasil lo udah nutupin biaya hidup sebulan, secara teknis lo udah menang dari sistem rat race alias lingkaran setan kerja cuma buat bayar tagihan. Mulai hitung kebutuhan lo secara jujur dan bangun mesin cetak duit lo dari sekarang juga. Di tahun 2026, lo bisa jadi banker digital lewat instrumen private credit alias pinjaman modal ke pihak swasta atau proyek. Lo pinjemin duit ke proyek produktif lewat platform resmi buat dapat imbal hasil yang jauh lebih nendang dari bunga bank biasa. Ini cara cerdas buat dapat aliran duit rutin tiap bulan cuma pakai modal jempol doang buat operasionalnya di internet. Tapi ingat, lu wajib banget ngelakuin due diligence alias pemeriksaan latar belakang mendalam sebelum ngasih pinjaman modal ke pihak lain. Cek kredit scoring alias nilai kepercayaan kredit peminjam biar duit lo nggak hilang dibawa kabur penipu yang kedoknya investasi. Kita nggak lagi main judi, kita mau risiko yang benar-benar terukur biar modal lo tetap aman dan terus berkembang. Keunggulan instrumen ini adalah durasi pinjamannya yang singkat, jadi perputaran duit lo bisa secepat kilat dibanding instrumen yang lain. Lo bisa pilih tenor alias jangka waktu pinjaman cuma 3-6 bulan, tapi dapat profit yang lumayan nendang buat arus kas lo. Kecepatan itu adalah mata uang baru. Jadi mainin durasi biar arus kas lo nggak pernah kering dan terus ngalir deres. Pakai fitur auto lending alias pendanaan otomatis biar modal lo langsung kesebar ke ratusan peminjam kecil sekaligus secara otomatis sesuai kriteria lo. Ini adalah manajemen risiko tingkat tinggi pakai teknologi, jadi kalau ada satu orang macet, sisa yang lainnya tetap kasih lo untung. Lo cuma perlu cek dashboard sesekali sambil ngopi santai lihat bunga pinjaman masuk otomatis ke saldo lo. Gua harus jujur kalau yang namanya minjemin duit pasti ada risiko default alias gagal bayar, jadi jangan pernah pakai uang dapur buat main di sini. Gunakan duit dingin yang emang udah lo alokasiin buat investasi biar lo nggak stres pas ada kendala teknis di tengah jalan. Kita main pakai logika dan data mentah, bukan harapan kosong yang cuma bakal bikin lo nangis pas modal lo ludes. Instrumen ini fungsinya sebagai akselerator alias pendorong biar pertumbuhan duit lo makin kenceng dibanding cuma ditaruh di tempat yang aman doang. Bunga dari sini bisa lo jadiin bensin tambahan buat beli lebih banyak aset investasi lain biar lo keluar dari jalan buntu finansial. Sinergi antar instrumen inilah yang bakal bikin lo pensiun dini jauh lebih cepat dibanding teman-teman tongkrongan lo. Mesin uang masa depan berikutnya adalah tax staking alias menitipkan aset digital buat amankan jaringan blockchain. Anggap aja lo punya saham di jalan tol digital. Tiap ada orang lewat atau bertransaksi, lo dapat jatah bagi hasil secara otomatis. Ini adalah bentuk deposito masa depan yang jauh lebih canggih dan punya potensi profit yang bikin bunga bank biasa kelihatan kayak recehan.
Ada juga AI Compute Leasing alias penyewaan daya komputasi buat AI karena dunia sekarang lagi haus banget sama tenaga otak digital yang masif. Lo bisa dapat jatah sewa dari perusahaan besar yang butuh daya komputasi masif buat jalanin sistem cerdas mereka tiap harinya. Jangan cuma jadi pengguna, tapi jadilah penyedia bahan bakar buat ekosistem AI dunia biar pundi-pundi tabungan lo makin tebel. Lewat RWA tokenization alias pengubahan aset dunia nyata jadi potongan digital, lo bisa punya pecahan gedung mewah atau kapal kargo pakai modal yang receh banget. Teknologi blockchain bikin lo bisa diversifikasi ke aset fisik kelas kakap tanpa perlu pusing urusan birokrasi atau sertifikat yang ribet. Inilah cara kita ngakalin sistem biar modal kecil lo punya akses ke instrumen investasi yang dulu cuma buat kaum elit. Tapi ingat, instrumen teknologi ini punya volatility alias naik turun harga yang tajam yang bisa bikin mental lo diuji pas harganya lagi turun. Pakai strategi asymmetric bet alias taruhan gak seimbang dengan potensi untung gede, yaitu pasang modal kecil yang kalaupun hilang gak bikin gembel, tapi kalau meledak bisa ngerubah nasib. Mainin peluang dan statistik secara pinter, jangan asal FOMO denger omongan orang yang gak jelas dasarnya apa. Paham juga soal security protocol alias protokol keamanan biar aset digital lo nggak gampang dibobol sama pencuri digital yang makin pinter modusnya. Gunakan hardware wallet alias dompet fisik khusus buat nyimpen kunci akses lo biar tetap aman dari jangkauan internet yang liar di luar sana. Jadilah orang yang waspada sama keamanan, jangan gampang klik link nggak jelas kalau lo nggak mau aset lo dirampok. Orang yang dulu ngetawain teknologi sekarang pasti nyesel bukan main pas, lihat harganya udah selangit dan gak sanggup beli lagi. Jangan sampai lo baru mau belajar pas semua udah telat, dan lo cuma bisa jadi penonton yang gigit jari doang lihat orang sukses. Melek teknologi itu syarat mutlak buat lo yang pengen punya kemandirian finansial yang future proof alias tahan banting sama gempuran zaman. Susun semua itu pakai sistem 3 tier portfolio alias portofolio 3 tingkatan biar alokasi duit lo rapi antara keamanan, pertumbuhan, dan spekulasi masa depan. Jangan campur aduk semuanya tanpa aturan yang jelas karena orang sukses selalu punya struktur yang jelas di dalam tiap sistemnya. Punya catatan terpisah buat tiap tingkat ini biar lo nggak kegoda pakai duit aman buat hal yang berisiko tinggi. Kalau lo mulai dari nol, pakai kreativitas lo buat bikin aset digital dulu buat cari modal awal sebelum disuntikan ke mesin uang yang lain. Inilah siklus infinite wealth, alias kekayaan tanpa batas, di mana lo ngebangun modal pakai tenaga digital buat ngejalanin sistem cuan autopilot. Berhenti cari alasan karena modal paling gede lo sebenarnya adalah waktu dan kemauan lo buat nyoba hal baru yang bermanfaat. Terapin aturan 1%, sisihin recehan dari gaji lo tiap bulan secara rutin buat langsung dilempar ke instrumen investasi yang benar. Rahasianya bukan di nominal gede, tapi di konsistensi lo biar algoritma kekayaan lo makin kuat seiring berjalannya waktu yang terus berputar. Lo bakal kaget lihat gimana recehan lo bisa berubah jadi gunung duit pas tahun 2026 beneran dateng dan aset lo mateng. Luangkan waktu 15 menit sebulan buat ritual evaluasi robot finansial lo kayak seorang CEO alias pimpinan eksekutif profesional yang ngatur masa depan. Cek mana yang perlu di-rebalance alias atur ulang keseimbangan biar pertumbuhan aset lo makin kenceng dibanding bulan-bulan sebelumnya secara konsisten. Apa yang nggak lo ukur nggak bakal bisa lo atur, jadi jangan marah kalau uang lo ninggalin lo gara-gara nggak diurus. Di tahun 2026, informasi itu mata uang paling mahal. Jadi gabunglah sama komunitas yang satu frekuensi biar tetap dapat update celah cuan terbaru. Tahun 2026 bakal dateng, pilihannya cuma 2, mau tetap diperbudak sistem lama atau lo bangun sistem kekayaan lo sendiri sekarang. Subscribe dan mulai rakit masa depan lo hari ini juga, karena recehan lo sekarang adalah kunci kebebasan lo nanti. Salam Fulusologi.